duduk langsung saya lihat ini jamaah Al-Anwar wakeh ya. Iya, banyak sekali. Ini juga ya banyak. Mudah-mudahan istiqomah nggih, Bu nggih. Tapi coba lebih semangat lagi ya. Saya ngelihat Pak Sugeng sudah habis suaranya. Ayo kita buktikan kalau suara kita masih ada, nggih. Saya doakan salam yang kedua. Saya doakan mudah-mudahan yang semangat mengucapkan salam segera berangkat haji dan umroh. Sing menengai gak jawab salam tak doakan berangkat haji dan umroh tapi 30 tahun lagi, okay? Kelamaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diikuti bareng-bareng. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Jadi kita ganjilkan salam kita menjadi 3 supaya kita dicintai oleh Allah. Setuju ibu-ibu? Bapak-bapaknya setuju nggih? Tapi sebelum salam yang ketiga seperti biasa saya kasih pantun, tolong dijawab cakep. Bisa? Coba 1, 2, 3. Makasih Mas. Tadi saya berangkat gak dipuji kok sama istri. Iki sing muji, Masya Allah. Siapa yang mau daun salam? Metik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Sebenarnya nanti insya saya ngisinya di Surabaya, cuma karena yang ngundang Pak Sugeng, nah ya juga sering ngirim STMJ, nah ini ya. Cuma akhir-akhir ini nggak ada lagi. Dan juga di Masjid Nurul Iman ini banyak jamaah Al-Anwarnya. Jadi siap Pak Sugeng, sing penting sebelum maghrib saya tak berangkat karena biasanya macet, jadi biasanya saya berangkat itu sudah jam 5, itu pun nyampe jam 6:30 lebih. Makanya saya bela-belain di sini karena jamaah Al-Anwarnya banyak. Oke, siap, meskipun STMJ nggak mengalir ke rumah nggak apa-apa. Ini sindiran, mudah-mudahan sadar Pak Sugeng itu. Artinya itu kangen saya rasa STMJ-nya gitu loh Pak Sugeng. Saya jual STMJ Pak Sugeng. Oh, libur pantesan ya. Jadi nanti saya mohon maaf jam 5:30 saya izin langsung berangkat nggih. Tapi ojo lali siapkan bukoe ya. Iki gak buko piye iki ya. Iki anaknya orang saya bawa Pak Sugeng ya. Minimal ono air putih gitu lah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi meskipun kita sebentar ngumpulnya, tapi keutamaannya luar biasa. Kenapa? Nabi itu mengatakan seperti ini, la yaq'udu qaumun, tidak duduk satu kaum, yadhkurunallah, mereka zikir kepada Allah, apalagi lengkap ada solawatnya, ada ngajinya. Ini namanya zikir. Jadi zikir itu enggak hanya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak, ngaji, dengarkan nasihat-nasihat ulama, itu juga zikir. Apa kata Nabi? Illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat mengelilingi mereka. Banyak malaikat di sini nih. Malaikat maut, ya ono. Ya, tapi mudah-mudahan jangan malaikat maut, nggih. Malaikat rahmat ada. Terus, ya pokoknya jenis-jenis malaikat ada semuanya. Cuma kita nggak bisa melihat. Wa ghasyiyathumur rahmah, rahmat menyelimuti mereka. Nah, rahmat ini yang membuat kita bisa masuk surga. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita. Yuk rajin sholat tarawihnya
Mungkin berapa rakaat di sini sholat tarawihnya? 20 rakaat. Terus ngaji sampai 35 juz, saking rajinnya, okay? Ya, itu pun tidak akan bisa membuat orang masuk surga. Kenapa? Karena syarat ibadah diterima oleh Allah itu salah satunya adalah ikhlas. Belum tentu orang yang banyak ibadahnya ikhlas. Makanya tetap orang bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, dengan rahmat Allah itu maka seseorang bisa masuk surga. Nah, saya ngaji di sini ya belum tentu ikhlas. Jangan-jangan pengen dipuji, pengen disebut sebagai ustadz. Atau jangan-jangan saya ngaji di sini yang diharapkan cuma pengen dapat STMJ. Angel ya. Waduh, apalagi wis di awal wis tak sampaikan langsung kena sekat mati ya. Apalagi ngaji di sini pengen dapat STMJ atau pengen dapat apa? Amplop, dosa besar. Makanya pernah saya sampaikan Pak Sugeng ya, kalau ada ustadz kok ngaji yang diharapkan amplop itu maka hukumnya haram, dosa besar. Tapi kalau ada jamaah Pak Sugeng ngundang ustadz kok nggak ngasih amplop, dosanya lebih besar. Mudah-mudahan Pak Sugeng paham, gitu aja, okay? Ya, illa apa sih tadi? Illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Dengan zikir kepada Allah turun ketenangan, adem, enak kan ya? Meskipun Pak Sugeng agak-agak ngawur, nama saya diubah-ubah ya tadi. Tapi adem, kenapa? Ada solawatnya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yang biasanya ikut majelis Al-Anwar, coba di mana ada majelis sampai 3 jam tapi masih betah. Ya kan? 3 jam dari jam 7, 8, 9, 10, apalagi yang dulu itu sampai jam 11. Coba sampai bisulan pantat saya. Ya. Itu pun ya betah. Kenapa? Enak ngumpul dengan orang-orang soleh, zikir bareng, solawatan, dihadiri ulama-ulama, ditambah Pak Herman yang ngawurnya ngalor ngidul nggak jelas, kan tambah enak, tambah bulet, tapi nggak apa-apa. Memang saya setting seperti itu. Ya, jadi biar ada seriusnya. Ngaji itu nggak usah terlalu ngotot. Nek ngotot ngantuk, betul Banda? Ngantuk. Nah, yang penting nyantai kayak gini tapi masuk. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah semuanya, bisa gabung nanti hadir di majelis Al-Anwar semuanya gitu ya. Apalagi ini kan salah satu tempat yang kita tempati. Setiap berapa bulan sekali Pak Sugeng sini? 2 bulan sekali. Diingat-ingat Bu, kalau Pak Sugeng pura-pura lupa, lempari aja rumahnya, nggak apa-apa. Ini majelis sholawat, tempat ngumpulnya malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan membangga-banggakan orang yang berzikir kepada Allah. Hei malaikat, lihat si fulan itu loh sedang zikir menyebut namaku, sedang mengingat namaku, dibangga-banggakan di depannya para malaikat. Makanya meskipun ya sebentar lagi berakhir, ya mudah-mudahan istiqomah semuanya, amin ya rabbal alamin. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan puasa. Ini bulan Ramadan, ini bulan latihan buat kita yang biasanya nggak pernah ngaji, jadinya ngaji, betul kan? Yang biasanya nggak pernah sholat isya berjamaah, jadi sholat isya berjamaah karena ada sholat tarawih. Yang biasanya nggak sholat subuh berjamaah, jadi sholat subuh berjamaah. Kenapa? Habis sahur. Yang biasanya nggak pernah puasa sunnah, ya karena ada puasa Ramadan jadinya puasa. Tapi ini semuanya tentunya kembali kepada kita. Kalau kita terpanggil dengan panggilan Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi Allah menggunakan kata hei orang-orang beriman, bukan hei manusia, bukan, atau hei orang-orang Islam, bukan. Kenapa? Orang Islam belum tentu beriman. Bisa jadi Islam cuma Islam KTP-nya. Ada di sini. Wongnya teko enggak? Coba angkat tangan. Oh enggak. Ya, tapi kita doakan ya, meskipun Islamnya cuma KTP ya, Islamnya cuma KTP, kita doakan mudah-mudahan tetap masuk surga, nggih. KTP-nya. Enak Islam KTP pengen masuk surga. Ya cukup KTP-nya aja. Jadi yang dipakai itu ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Nah, kalau kita termasuk yang melakukan puasa, sahur, sholat tarawih, ngaji, memperbanyak membaca Al-Quran sampai khatam,
Nah, berarti kita insya Allah termasuk dari orang-orang yang beriman. Makanya kan pernah saya sampaikan waktu ngaji di Nizar, ya, yang lagu Sakarepmu. Ibu-ibu ada yang ikut lagu Sakarepmu? Ya, lagu judulnya Sakarepmu. Gini lagunya. Sahur gak sahur sakarepmu. Coba sing kompak jawab ya. Sakarepmu. Yang gak jawab tak doakan utangnya wakeh. Sing kompak tak doakan kabul hajat-hajatnya semua. Aduh. Sahur gak sahur sakarepmu. Poso gak poso sakarepmu. Ora sahur sakarepmu. Ora poso Gusti Allah wis ngerti karepmu. Enak, nek nyanyi itu memang enak, Gimana kalau kita gak usah ngaji, kita nyanyi aja? Loh, emang saya gak bisa nyanyi? Bisa saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini kita jadikan apa? Latihan. Supaya apa? Supaya nanti di bulan-bulan selain Ramadan kita bisa istiqomah. Ya, ngajinya jangan cuma Ramadan saja. Di luar Ramadan kita istiqomah ngaji. Apalagi kalau bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka perbanyak membaca Al-Quran. Latihan. Jadi apa? Di bulan lain di luar Ramadan bisa kita puasa. Puasa Senin, Kamis. Bahkan umat-umat terdahulu itu berpuasa. Tidak hanya umat Islam saja. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu puasanya setiap bulannya berapa hari? 3 hari. Yang biasanya kita kenal Ayyamul Bid. Itu puasanya Nabi Adam. Tanggal 13, 14, 15. Itu puasanya Nabi Adam. Kenapa kok disebut Ayyamul Bid? Ayyamul Bid itu artinya hari-hari putih. Karena di tanggal 13, 14, 15 bulannya itu purnama. Tampak bercahaya putih, maka dikatakan tanggal 13, 14, 15 hari-hari putih. Juga konon ada yang menyampaikan lagi ulama bahwa disebut hari-hari putih itu dulu awalnya Nabi Adam ketika diusir dari surga terbakar badannya. Terbakar oleh matahari, kemudian gosong, hitam. Nyampe ke dunia, ke bumi, kosong, hitam semuanya. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabb, gimana untuk mengembalikan ke bentuk yang semula ini? Allah memberikan petunjuk, hei Adam, supaya badanmu kembali putih lagi, maka silahkan berpuasa 3 hari. Di tanggal 13, 14, 15 puasa akhirnya Nabi Adam. Tanggal 13 berpuasa putih, sepertiga. Terus tanggal 14-nya puasa putih lagi 2/3. 15 berpuasa full, semuanya jadi putih kembali kepada bentuk semula. Makanya ibu-ibu kalau pengen perawatan, pengen badannya putih, ya bisa diamalkan dengan puasa Ayyamul Bid. Tapi harus 3 lengkap, jangan sekali. Nek sekali nanti belang, hitam putih, hitam putih. Ya, ibu-ibu nggak usah beli apa sih, ya. Sabun, skincare, ya, gak usah. Puasa aja Ayyamul Bid, insya Allah jadi putih. Apalagi ditambah air wudhu, gak apa-apa. Ibu-ibu misalkan di bulan Ramadan harus ngerti loh ilmunya tentang puasa juga. Ibu-ibu kan biasanya masak. Boleh ndak Ustadz kalau saya mencicipi makanan? Boleh ndak Bu? Boleh. Betul. Jadi yang penting tidak kita telan. Ibu-ibu tetap boleh mencicipi makanan. Jadi alat perasa itu kan ada di lidah. Tidak perlu sampai menelan. Diletakkan di lidah, ada rasa asin, ada rasa asam, ada rasa manis. Itu di lidah. Nah, ketika sudah diincip, dilepeh, gak apa-apa. Ustadz, boleh nggak kalau 1 mangkok saya habiskan tapi tak incipi? Tuh, terus sampai habis. Boleh, tidak batal. Lah bener. Daripada cuma 1 tetes kita telan, batal. Makanya harus ngerti ilmunya. Nah, biar bisa ngerti ilmu seperti ini, nah itu harus hadir istiqomah majelis Al-Anwar. Diajari yang kayak gitu itu. Makanya ya nanti emas-emasnya pulang, katanya Ustadz ngincipi nggak batal, capcay yo 1 mangkok besar diincipi aja, ya terus gitu. Gak batal selama tidak ditelan.
Tapi kalau ditelan meskipun sedikit batal. Yang penting nggak ditelan. Biasanya nanya, Ustaz kalau ludah Ustaz, ludah gimana Ustaz? Ini berkali-kali saya sampaikan, nelan ludah boleh enggak? Boleh apa enggak? Loh kan menelan. Iya, harus dirinci dulu. Tidak semua menelan ludah itu batal atau tidak batal. Harus dipastikan ludahnya siapa yang ditelan. Kok tiba-tiba Bu Eko jalan-jalan ngelihat ludah, wih ludah gicip, ya batal Bu Eko. Ya batal kalau kayak gitu. Nek ludah sendiri gak batal, meskipun kita kumpulkan dari pagi sampai maghrib sampai kenyang, sampai kayak gitu, itu gak batal. Kenapa? Satu, ludahnya ludah sendiri. Yang kedua, ludahnya tidak keluar area mulut. Jadi selama ludah di dalam, makanya kita ngumpulkan ludah, mas-masnya kok haus, kumpulkan ludah, ditelan, itu nggak batal. Kenapa? Sebelum keluar dari area mulut kita. Tapi kalau sudah keluar area mulut, misalkan bapak-bapaknya lagi ikut Jumatan, turu waktu khutbah, ngiler sampai sini diseruput, kuret gitu ya, itu batal. Ya, jadi syaratnya tidak boleh keluar area mulut. Nah itu harus ngerti ya. Yang biasanya ngopel, biasanya ini ada yang biasanya hobi ngopel, boleh ndak ngopel di bulan Ramadan? Boleh apa ndak? Boleh, nggak apa-apa. Ini kabar baik untuk yang biasa ngopel ya. Kenapa? Yang penting batas yang boleh masuk ke dalam hidung adalah sekelingking kita. Kalau kita ngopel pakai kelingking kita, pastikan kelingking kita, jangan kelingkingnya tetangga. Itu nggak enak juga. Sing penting tidak lebih dari ukuran kelingking, tidak batal. Sama ketika membersihkan telinga, kalau yang kita masukkan kelingking kita tidak batal. Tapi kalau masuknya atau kedalamannya melebihi kelingking, misalkan pakai cotton bud, itu masuknya lebih dari ukuran kelingking, itu batal. Ayo ngaku. Wong teko nggak sing biasanya pakai cotton bud? Itu batal itu. Kenapa? Melebihi ukuran kelingking. Batas kelingking. Sama, ngopel gak boleh lebih ya. Misalkan kok ada yang ngopel jaka, ngopel pakai obeng kayak gini-gini ya, wes iki sowek ya batal ya. Kenapa? Melebihi ukuran kelingking. Nah itu juga harus diperhatikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga sholat tarawih eman kalau misalkan kita tidak lakukan, karena sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Beda antara sholat tarawih dan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu perlu tidur terlebih dahulu, meskipun tidurnya cuma 1 menit. Kalau tidurnya sudah 1 menit, kemudian kita sholat sunnah, itu tetap masuk tahajud. Makanya kalau misalkan di 10 terakhir bulan Ramadan di sini ada iktikaf bareng atau tidak? Ada. Atau gabung di Masjid Syukri Adnan? Nah kalau ada iktikaf bareng, sing penting sudah tidur meskipun sebentar. Sholat apapun, baik sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir, itu masuk sholat tahajud. Dan sholat tahajud bisa dilakukan di Ramadan, bisa dilakukan di luar Ramadan. Berbeda dengan tarawih. Kalau tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan. Tarawih ini macam-macam. Ada yang versi sedikit, biasanya ada yang sholat cuma 8+3. Ada teman-teman Muhammadiyah. Boleh apa enggak Ustaz? Boleh. Ada biasanya teman-teman NU sholatnya 20+3. 23. Ada di Madinah dulu di zamannya Imam Malik sholatnya 36+3. Coba berapa totalnya? 39. Kuat enggak kira-kira? 39 kuat enggak? Makanya nanti mungkin Pak Sugeng ya habis ngaji karena sudah tahu ilmunya, oke, karena Ustadz sudah menyampaikan ada jumlah maksimal 39, kita sholat tarawih 39 rakaat. Insya Allah besoknya sepi di sini ya. Gak usah aneh-aneh Pak Sugeng, wes ambil yang standar aja 20+3. Kalau jamaahnya request yang cepat, ya cepat aja gak apa-apa. Yang penting tidak mengubah makharijul huruf. Yang penting tajwidnya tidak diawur, gak apa-apa. Disambung itu boleh bacaan itu. Memang yang paling baik tidak disambung. Yang paling baik ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi selesainya jam 10 malam. Oke, kalau kayak gini. Makanya kalau di sini cepat ya berarti.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pernah ngimami seperti ini di Wage, tempatnya Ustadz Hartoyo itu, ya, ngimami, dicolek sama jamaah di belakang sepuh. Saya aduh ditegur ini kecepatan. Ternyata Ustadz mohon maaf kurang banter. Padahal wis tak sambung kayak gitu, saya kurang banter iku piye diceritain. Akhirnya saya tambah semangat. Kalau saya ditantang banter-banteran itu ya semangat saya. Akhirnya biasanya ketika bangun saya bilangnya sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah. Shaf luruskan. Saya ubah. Baik para jamaah, kita kencangkan sabuk pengaman, SIM dan STNK jangan lupa, helmnya dipakai. Mau minta banter-banteran masalahnya, ya, supaya kita tidak ditilang polisi. Allahu Akbar, langsung gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, mumpung sekarang bulan Ramadan, belum tentu kita sampai di bulan Ramadan berikutnya, belum tentu. Ya, manfaatkan kesempatan. Bisa jadi, ya, kita ini ya umurnya nggak sampai Ramadan tuntas sudah mati. Bisa jadi. Ya, yang di sini mati itu nggak ngelihat tua atau muda, semuanya akan mati. Makanya ada lagu itu ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, Pak Sugeng. Ojo rek, ojo ngawur rek. Engko sapa sing ngatur nanti ya. Nah, ini kalau diajak nyanyi loh seneng kayaknya. Gak ada yang ngerti siapa yang duluan di sini. Ya, saya sama jamaah, ya, sama bapak-bapak. Belum tentu siapa yang duluan, kita nggak tahu. Bisa jadi ya jamaahnya duluan, baru ustadznya belakangan. Atau ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Bisa jadi. Ya, yuk kalau saya duluan, siapa yang ceramah nanti kan gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Manfaatkan ini waktu mencari bekal, karena kalau sudah mati semuanya itu ditinggal. Cuma 3 hal nanti yang akan nemeni kita ketika seorang itu mati. Anak Adam mati, 3 hal akan menemani. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 ini, keluarga, harta, amal, ikut semuanya, nganter ke kuburan. Keluarga semuanya nganter. Harta, mobil yang pernah kita bawa, sepeda motor yang kita bawa, nganter, dipakai oleh keluarga kita, nganter. Amal kita juga ikut. 1 tetap tinggal di kuburan itu, menemani kita. Yang lainnya balik, ya, harta balik. Keluarga yang katanya dulu waktu masih muda sehidup dan semati, pret, bohong. Keonok sehidup semati, ya, wis gak usah percaya ya untuk kata-kata yang seperti itu. Balik semuanya, tinggal apa? Amal yang nemeni. Nah, amal itu yang nanti akan bantu kita menjawab pertanyaan kubur. Pertanyaannya cuma 5. Pertanyaan waktu TK, ya, S1, S2, S3 nggak akan ditanya nanti. Yo, integral nggak, ya, nggak akan ditanya. Apa? Pitagoras nggak akan ditanya itu. Cuma pertanyaan 5 yang akan ditanya nanti. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa ma imamuka, apa kitabmu? Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang yang bisa menjawab 5 ini adalah orang yang menjaga sholat. Karena apa? Jawabannya ada di sholat kita. Orang yang jaga sholat ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Orang yang biasa sholat sering mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Waladhdallin. Ojo ngono juga tapi ya. Allahu Akbar. Karena sudah terbiasa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut akan otomatis menjawab Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Duh, orang yang nggak biasa sholat, nggak istiqomah sholat, yang alasan sibuk sholatnya, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, gak akan bisa jawab. Ya. Tapi kalau orang yang jaga sholat 5 waktu bisa jawab sendiri, otomatis mulut akan menjawab meskipun kita nggak bisa bahasa Arab. Wa man nabiyuka, siapa nabimu?
Loh, di sholat itu selalu ketika tasyahud awal, tasyahud akhir ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Otomatis jawab Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabiku. Wa ma kiblatukah, apa kiblatmu? Karena ketika kita sholat pasti menghadap kiblat. Apalagi kalau kita melafadzkan usolli fardhu dzuhri arba' raka'atin mustaqbilal kiblati. Akan jawab al-ka'batu kiblati, jawab otomatis. Ditanya lagi, wa ma imamuka, wa ma kitabuka, apa kitabmu? Di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran. Ketika habis Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Quran. Habis Al-Fatihah membaca surat pendek, surat-surat pendek Al-Quran. Akan jawab mulut kita itu Al-Quran kitabi, Al-Quran kitabku. Waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Orang yang sholat berjamaah pasti ngumpul bersama saudara muslim dan muslimah. Akan jawab saudara muslim dan muslimah adalah saudaraku. 5 terjawab, langsung dibuka di dalam kuburan kita itu pintu surga, terasa sampai hari kiamat. Tetapi kalau orang yang nggak bisa jawab, 1 kali nggak bisa jawab itu dipukul, kuburannya terbakar 7 hari 7 malam. Wajahnya, ininya, badannya hancur lebur, kembali lagi setelah 7 hari 7 malam. Gak bisa 5 jawab pertanyaan, 5 pertanyaan dijawab, dibuka di situ pintu neraka yang akan dirasakan sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya, kita ini punya saudara-saudara muslim kayak gini akan ada manfaatnya nanti, akan saling cari. Jaka misalkan masuk surga bisa nyari, Iqbal dicari. Endi Iqbal yang dulu pernah ikut ngaji di Masjid Nurul Iman. Iqbal nyari Bu Eko ya, nyari lah apa Bal kamu nyari Bu Eko? Hah? Lu ngawur iki. Ojo nyari-nyari istrinya orang. Ya. Terus siapa? Ya nyari pokoknya ya, Pak Sugeng nyari ya. Tiba-tiba saling cari semuanya, wis ngumpul semuanya. Ustadz kok nggak ono, bingung ya. Ternyata saya wis kelonan di lantai atas sama bidadari lah itu ya. Nggak usah iri Pak Sugeng, kok kayaknya nggak terima ngono ya. Namanya Ustadz ya karpe wis gitu ya. Wis mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya robbal alamin. Sesuai kesepakatan kita. Itu sudah 5:30. Saya khawatir telat, ya ibu-ibu. Saya mohon maaf kalau nggak bisa ikut sholat. Saya nanti sholatnya di jalan ya. Jalan itu biasanya ya bukan di jalan ya, di masjid pinggir jalan. Biar nggak menyedihkan ustadznya, dibawakan buko ya. Kalau saya ngemis ikin, nggak dapat buko kadang-kadang ya. Nggak apa-apa tapi kalau saya wis, mudah-mudahan semuanya istiqomah, panjang umur, lancar rezekinya, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Jika kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa biar lebih berkah. Oke, monggo diaminkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sedikit dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya pamit, ibu-ibu, bapak-bapak saya pamit dulu. Assalamualaikum.